warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, sedang salat maghrib dan isya yang dirahmati Allah. Puja-puji syukur kita ucapkan kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat. Dan kita mohon kepada Allah agar nikmat-nikmat ini senantiasa Allah anugerahkan kepada kita. Dan kita mohon kepada Allah agar kita dipanjangkan usia kita sampai Allah izinkan kita masuk di bulan Ramadan. Dan kemudian kita diberikan kesehatan yang sempurna sehingga mengerjakan segala ibadah di bulan Ramadan dengan maksimal. Dan kita keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Dan kita mohon kepada Allah agar saudara-saudara kita yang saat ini sakit, kita mohon kepada Allah agar Allah memberikan kesembuhan bagi mereka. Allah berikan ampunan-ampunan dosa dari sakit yang mereka derita. Dan Allah izinkan mereka bersama kita kembali di rumah-rumah Allah dalam melaksanakan ibadah kepada Allah dan diberikan kesanggupan mengerjakan puasa di bulan Ramadan. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana dengan diutusnya beliau syariat Islam sempurna. Dan kita mohon kepada Allah hidayah, kita mohon kepada Allah taufik agar Allah memudahkan kita dalam mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat kita. Dan kita mohon kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Ma'asyiral muslim rahimakumullah. Kita masih pada hadis yang ke-6, yaitu wa an Abi Ishaq Sa'ad ibn Abi Waqqas Malik ibn Uhayb ibn Abdi Manaf bin Zuhra bin Kilab ibn Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay al-Qurashi az-Zuhri radhiyallahu anhu ahadi al-asharatil mashhud hum bil jannah atau lahum bil jannah. Jadi dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, beliau termasuk salah satu di antara 10 orang yang dijamin surga. Dan beliau mengatakan, ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni 'ama hajjatil wada' min waja'in ishtadda bi. Kata beliau, datang kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjenguk aku di saat di tahun Hajjatul Wada
dikarenakan sakit berat yang aku alami. Faqultu, kemudian aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni qad balaghani atau qad balagha bi minal waja' ma tara wa ana dzu malin wa la yarithuni illa ibnatun li afa atasaddaqu atau afa atasaddaqu bi thulutsai mali. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya aku sedang mengalami sakit yang berat sebagaimana Anda saksikan, dan aku termasuk orang yang kaya, sementara aku tidak punya ahli waris kecuali satu anak wanita. Maka dengan kondisi begini, apakah boleh aku sedekah atau mensedekahkan hartaku yang 2/3? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la. Kata Nabi, tidak. Qultu, aku mengatakan kembali, fasyatru ya Rasulullah, bagaimana kalau yang aku sedekahkan separuh? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan kembali, fas-thuluts, kalau sepertiga bagaimana ya Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-thuluts wa thulutsu katsir. Sepertiga dan sepertiga itu sudah masuk banyak. Innaka antadzara warasataka aghniya khairun min antadzarahum 'alah yatakaffaluna an-nas atau yakafafuna an-nas. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya engkau meninggalkan anak keturunanmu atau pewarismu itu dalam keadaan kaya, itu lebih baik ketimbang engkau tinggalkan mereka dalam keadaan miskin dan meminta-minta kepada manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah beliau menjenguk orang sakit. Itu di antara akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu beliau suka menjenguk orang yang sakit. Kemudian beliau juga biasa membalas orang yang datang menjenguk beliau, beliau segera membalas jengukan tersebut. Maka Nabi biasanya ada tamu datang kepada Nabi, maka Nabi segera membalas pertemuannya kepada orang tersebut. Itu di antara kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan termasuk yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan adalah hak muslim atas muslim yang lain. Apa? Disebutkan yang pertama ada 5. Yang pertama raddus salam, menjawab salam. Sementara di hadis yang lain, hak muslim atas muslim yang lain itu ada 6. Idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila kamu berjumpa dengan saudaramu, maka ucapkanlah salam. Jadi di sini dua hadis ini menyebutkan antara memulai salam dan menjawab salam. Sehingga ulama menyebutkan memulai salam itu hukumnya apa? Sunnatun muakkadatun. Sunnah muakkad. Sementara menjawab salam hukumnya wajib. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa idza huyyitum bi tahiyyatin, jika kalian diberikan penghormatan dengan penghormatan, fahayyu bi ahsana minha aw rudduha, maka jawab, balas tahiyat tersebut dengan tahiyat yang lebih baik atau minimal yang sama. Jadi kalau ada orang mengucapkan salam kepada kita, Assalamualaikum, kita jawab yang lebih baik, Waalaikumsalam warahmatullah. Minimal Waalaikumsalam. Dan adab dari dua hadis ini
Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, hendaklah yang mengucapkan salam itu siapa dulu? As-saghir 'alal kabir. Yang kecil mengucapkan salam kepada yang besar. Yang sedikit kepada yang banyak. Yang berjalan kepada yang duduk. Yang berkendara kepada yang berjalan. Itu tata cara yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika kita mengucapkan salam di hadapan orang banyak, kita ucapkan assalamualaikum, maka orang-orang yang duduk itu yang mendapatkan salam kita tidak wajib semuanya menjawab. Jika sudah ada yang menjawab, maka yang lain gugur. Dan kemudian tatkala kita mengucapkan salam, mungkin di antara orang-orang yang banyak itu, kemudian kita mengucapkan salam, umpamanya ana mengucapkan salam kepada Al-Akh Zaki, dan itu banyak orang, dengan memberikan isyarat assalamualaikum, saya menunjuk kepada satu orang yang saya tuju, yang saya kenal, walaupun semuanya muslim, maka yang ana tunjuk wajib mengucap. Yang ana tunjuk tadi wajib mengucap. Kenapa? Karena dimaksudkan salam ini kepada orang tersebut. Itu yang perlu kita sampaikan. Kemudian dengan hal ini Nabi menyebutkan la tabda'ul yahuda wan nasara bisalam. Jangan memulai mengucapkan salam kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Wa idza laqitumuhum fit tariq, jika kalian menjumpai mereka di jalan, faqarruhum ila adyaqihi, maka apa? Kalau emang sempit pepet mereka ini di tempat yang lebih, jadi jangan mengalah, tidak. Lalu kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan salam dari orang Yahudi? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam memperhatikan apa yang diucapkan. Apa yang diucapkan? Ketika musuh-musuh Allah ini mengucapkan, kita perhatikan. Ketika Nabi waktu itu mendapatkan salam, maksudnya orang Yahudi tidak mengucapkan salam tapi mengucapkan assam alaik. Assam alaik atau al-maut alaika ya Muhammad. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab alaika atau wa alaika. Ini berkenaan dengan musuh-musuh Allah. Kemudian ketika ditanya bagaimana kalau mereka betul-betul mengucapkan assalamu alaikum, ternyata disebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin yang disyarah oleh Syekh Shalih Utsaimin, kemudian oleh bin Baz, kemudian Nasiruddin As-Sa'di. Dalam kitab tersebut disebutkan kalau mendapatkan tahiyyat sedemikian rupa maka dijawab dengan waalaikumsalam, dengan membawa dalil wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Tapi ada yang mengatakan cukup dijawab saja waalaikum. Tapi ada yang mengatakan waalaikumsalam dengan mengharap supaya orang ini mendapatkan hidayah sebagaimana kita mendapatkan hidayah dari Allah. Kemudian ma'asyiral muslim rahimakumullah, kemudian di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan haknya muslim terhadap muslim yang lain. Apabila saudara Anda sakit, jenguk dia. Dijenguk. Bagaimana adab menjenguk orang sakit? Adab menjenguk orang sakit itu tidak perlu kita dalam keseharian pagi, siang, sore kita ke sana. Sesuai dengan kebutuhan. Karena orang sakit ini apalagi di jam-jam istirahat itu tidak mau nerima, capek. Jangan ketika kita bertamu ke tempat orang sakit kita ajak ngobrol-ngobrol.
Ketika ada tamu senang, tapi ketika tamunya sakit, tamunya pulang, yang sakit ini kelelahan. Akhirnya yang mestinya sembuh, apalagi yang punya penyakit asma, paru-paru, jantung, ngomong berat, tamunya lama, ngajak ngobrol, diceritai, tanya bagaimana. Jadi ketika datang menjenguk orang sakit itu, pertama dihibur. Dihibur, bagaimana keadaan Anda? Baik. Khair. Kenapa khair? Karena orang mukmin itu mendapatkan musibah dia sabar dan itu baik untuknya. Mendapatkan nikmat bersyukur dan itu baik untuk orang mukmin. Maka pertanyaan, bagaimana harimu hari ini? Semoga kamu baik-baik. Kalau sehat belum tentu, bisa jadi hari ini lebih buruk dari kemarin. Maka kita ucapkan bagaimana harimu? Mudah-mudahan harimu hari ini baik. Pertama, kemudian ingatkan, dalam sakitnya diingatkan supaya dia satu bersabar. Yang kedua diingatkan dengan banyak istighfar, dengan baca Al-Quran. Kalaupun dia tidak sanggup membaca Al-Quran, maka kita datang, pertama bacakan la ba'sa tahurun insyaallah. Tidak apa-apa, dengan sakitmu ini insyaallah sebagai penebus dosamu. Kemudian yang kedua didoakan. Apa doanya? As'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyak. As'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyak. As'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyak. Kemudian Nabi mengajarkan ketika ada tempat sakit, kalau mungkin yang sakit di dada, sesak atau apa, ambil tangan saudara kita yang sakit, kemudian bimbing. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Diletakkan di tempat yang sakit supaya diulang-ulang sampai Allah hapuskan atau Allah hilangkan sakitnya. Kemudian apalagi dibacakan surat Al-Fatihah. Itu yang mudah-mudah. Kemudian diingatkan, kalaupun memang sakitnya berat, diingatkan supaya ada wasiat. Artinya bukan ayo wasiat Anda apa, Anda kan sakit berat. Itu semakin menyakitkan. Tapi tentu dengan bahasa yang baik. Diberikan contoh, orang-orang terdahulu itu kalau sakit mereka menuliskan wasiat untuk anaknya yang akan ditinggal atau ahli warisnya yang akan ditinggal. Artinya tulisan, kalau saya meninggal serahkan sebagian tanah ini untuk masjid, serahkan untuk orang sakit. Tapi tidak boleh dalam wasiat itu hitungannya untuk ahli warisnya. Itu tidak boleh. La wasiyata liwarisin. Tidak ada wasiat yang ditujukan kepada ahli waris dari yang sakit atau yang meninggal. Tidak ada. Kalau pemberian namanya hibah, kalau waris itu setelah orangnya meninggal dan tidak ikut membagikan. Yang sakit tidak ikut membagikan waris. Kalau membagikan itu ya dibagi pemberian, karena masih menjadi haknya orang yang punya harta. Dan kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang Sa'ad bin Abi Waqqas untuk mengeluarkan atau mensedekahkan hartanya, itu dikarenakan kondisinya sakitnya parah. Tapi kalau sehat boleh, tidak dilarang. Kalau orang sehat mengeluarkan hartanya di jalan Allah banyak pun tidak masalah. Tapi tatkala dia dalam kondisi sakit yang dikhawatirkan sakitnya ini membawa kepada kematian, maka kalau melihat dari asar Abu Bakar As-Siddiq, beliau menganjurkan 1/5 kalau mau sedekah di saat dia sakit. Di saat dia sakit. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wa annaka
lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'alu fi imra'atika. Qal faqultu ya Rasulullah ukhallaf ba'da ashabi. Jadi kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, dan sesungguhnya engkau wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, tidaklah Anda menginfakkan harta Anda dengan mengharap wajah Allah, melainkan engkau akan dibalas atas nafkah yang Anda keluarkan, sampai apa yang Anda suapkan ke mulut istri Anda itu pun juga akan mendapatkan pahala. Di sini diajarkan supaya kita ini, walaupun untuk diri kita makan, kita niatkan saya mau makan supaya saya bisa beribadah kepada Allah. Harus ada niat supaya yang mestinya makan ini tidak masuk ibadah, tapi kita niatkan saya mau makan, saya akan mengaji. Saya mau makan, dengan makan nanti saya kuat, saya mau sholat malam. Ini makannya pun dinilai ibadah. Dan memberikan kepada istri yang mestinya wajib. Jadi kalau seorang istri tidak dinafkahi oleh suaminya, artinya maka istri ini boleh mengatakan anfik, berikan nafkah, atau kalau memang tidak, ceraikan saya. Artinya ini wajib. Dan di sini ketika suami ingin memberikan nafkah kepada istrinya dan meniatkan pahala dari Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala untuk nafkah wajibnya, dikarenakan apa? Niat. Karena niat mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faqultu ya Rasulullah ukhallaf ba'da ashabi. Artinya apakah aku ini akan ditinggalkan oleh sahabat-sahabatku? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika seseorang sudah hijrah, ini disebutkan Sa'ad bin Abi Waqqas ini sudah hijrah meninggalkan Mekah ke Madinah. Termasuk diantaranya nanti pada penutup hadis ini ada Sa'ad ibnu Khawlah. Sa'ad ibnu Khawlah ini juga termasuk sahabat yang Nabi sedih. Kenapa Nabi sedih? Karena kematian Sa'ad ibnu Khawlah ini berada di Mekah. Padahal mereka ini mendengar kalau sudah hijrah itu meninggalnya tidak di tempat dia yang dia tinggalkan. Tapi Sa'ad ibnu Khawlah meninggalnya di Mekah. Dan kemudian ma'asyiral muslim rahimakumullah, Sa'ad bin Abi Waqqas yang hanya punya anak satu perempuan. Kemudian ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan untuk Sa'ad bin Abi Waqqas agar usianya dipanjangkan sampai beliau hidup pada zaman Khalifah Muawiyah. Sampai zaman Khalifah Muawiyah, dan beliau juga ikut berperang ketika melawan Persia. Dan mulai yang hanya punya anak satu dipanjangkan usianya oleh Allah sampai memiliki 17 anak laki-laki dan 12 anak perempuan. Berapa tahun lagi? Panjang. Berarti tambahnya berapa? 29, 30 sama anak pertama. Usianya panjang. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, qala innaka lan tukhallafa fata'mala amalan tabtaghi bihi wajha Allah illa zaddatta bihi darajatan wa rif'atan wa la'allaka an tukhallafa hatta yantafi'a bika aqwamun wa yudarra bika akharun. Jadi di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan karena khawatir Sa'ad bin Abi Waqqas dalam kondisi sakit, khawatir ditinggal tetap di Mekah sementara yang lain akan pergi. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalaupun Anda ditinggal di tempat yang Anda sudah tinggalkan hijrah, masih di tempat tersebut. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Anda beramal, berbuat amal soleh, dan Anda niatkan mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak lain Allah akan mengangkat derajatmu. Karena apa? Karena satu, niat untuk meninggalkan tempat yang dia tinggalkan. Maka orang taubat, orang hijrah yang dulunya perokok, kemudian hijrah meninggalkan rokok, maka tidak boleh lagi ada rokok di dalam rumahnya. Maka rokok ini, tidak apa-apa rokok. Nanti orang mengatakan rokok itu tidak apa-apa, tidak haram. Tapi tidak ada yang halal rokok. Rokok tidak ada halal. Rokok itu orang mengatakan minimal makruh. Tapi yang punya rokok di Kediri itu bosnya tidak merokok. Bosnya tidak merokok. Kawan saya kerja di gudang garam. Kemudian kawan saya ini kerjanya cukup bagus. Kemudian sekali waktu dipanggil oleh bos perempuan Cina, yang punya Cina. Kemudian setelah itu kawan saya bawa rokok. Ditanya sama yang perempuan ini, "Pak, Bapak merokok?" Padahal dia pamer rokok yang dia pakai rokok produk sana. Ditanya, "Bapak merokok?" Katanya kawan saya, "Iya." "Lah suami Anda bagaimana?" Jawabannya, "Suami saya pandai membaca. Kan di situ ada tulisannya, rokok membunuhmu." Apalagi di situ semuanya ancaman-ancaman dan seterusnya. Maka kalau ulama-ulama terdahulu mengeluarkan fatwa ketika melihat apa yang ada pada rokok, pasti yang muncul fatwanya apa? Pengharaman rokok. Tidak lagi makruh, tidak. Pasti akan mengharamkan. Tanya kepada dokter. Setiap ada orang sakit ditanya, "Bapak merokok?" Tidak ada lain. "Bapak banyak makan?" Tidak. "Bapak banyak begadang?" Tidak. "Bapak merokok." Artinya memang rokok ini merusak. Apalagi orang sudah sakit, kemudian merokok, batuk-batuk dia merokok, haram ini untuk orang ini. Maka kalau kita melihat manfaatnya rokok apa? Tidak ada. Madaratnya banyak. Kalau ada kakek-kakek merokok, itu hampir tidak pernah sambil menggendong cucunya, bayi, sambil dia merokok, kemudian dia tiupkan ke arah cucunya. "Le, kabarmu piye?" Tidak mungkin. Tidak mungkin seorang kakek mau merokok dengan cucunya yang perempuan. Tidak mungkin. Artinya apa? Rokok ini tidak baik. Tidak baik. Maka kalau sudah tidak baik, hukumnya nanti tidak lagi mubah. Kalau makruh terus menerus, hukumnya juga tidak makruh. Terus menerus nilainya akan meningkat. Maka bagaimana kita mau mengharap doa kita dikabulkan oleh Allah, sementara kalaupun berdalil dengan alasan makruh, kita mengerjakan hal yang dibenci sama Allah, kemudian kita minta, maka tidak punya adab. Tidak punya adab. Mengerjakan apa yang dimakruhkan, kalau memang dia punya pendapat makruh, mengerjakan apa yang dimakruhkan oleh Allah kepadanya, tapi dia kemudian dia kerjakan dan dia minta sama Allah. Maka kita sebagai seorang ayah, kita akan memberikan kepada anak kita ketika anak kita ini mau mengerjakan apa yang kita perintah. Tapi kalau kita perintah, kita larang jangan begini, jangan begitu, kemudian setelah dia langgar semua, dia datang minta kepada kita uang, kita beri. Berat kita beri. Ya ibu ya.
Anak kita dipanggil tidak mau, disuruh beli gula tidak mau, main handphone terus. Kemudian di saat dia ingin uang, minta sama ibunya. Kira-kira langsung diberi dengan senyum? Ya ibu? Diberi ibu? Tidak. Berat ibu memberi, walaupun ibu ini sayang dengan anaknya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti usiamu akan dipanjangkan sehingga wala'allaka an tukhallaf, dan mudah-mudahan engkau akan dipanjangkan usiamu sampai engkau memberikan manfaat bagi orang-orang mukmin dan engkau memberikan madarat bagi orang-orang kafir. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma amdhi li ashabi hijratahum wa la taruddahum ala aqabihim. Lakinnal ba'sa Sa'd bin Khawlah yarsilahu Rasulullah an mata bi Makkah, muttafaq alaih. Kemudian Nabi berdoa supaya Allah Subhanahu wa taala terima hijrah sahabat-sahabat beliau. Dan beliau berdoa, ya Allah, jangan engkau kembalikan mereka yang sudah hijrah kepada agama mereka yang lalu. Doa bagi orang hijrah, ya Allah, jangan engkau kembalikan orang ini kepada kemaksiatan yang sudah dia tinggalkan. Ketika sudah kita melihat pemudi perempuan-perempuan yang sudah mulai menutup aurat, yang dulunya tidak, kemudian sudah berubah, kita berdoa, Allahumma la taruddahum, ya Allah, jangan engkau kembalikan kembali mereka dalam kondisi yang sebelumnya mereka tidak menutup aurat. Jadi kita mendoakan, tidak kita langsung mengatakan, alah, lagi hijrah sombong. Itu tidak boleh. Tidak boleh menyebutkan masa lalu orang yang sudah bertaubat. Karena tanpa kita sebutkan orang-orang yang hijrah itu, maka di malam hari dia pun akan mengingat dosa-dosanya, tidak akan langsung lepas. Dari hadis di atas banyak faedah yang bisa kita ambil. Di antara faedah adalah perilaku Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Di antaranya adalah beliau sallallahu alaihi wasallam, akhlaknya adalah beliau senantiasa menjenguk sahabat-sahabat beliau dan menziarahi mereka. Dan ketika beliau berjalan melewati anak-anak kecil, beliau memulai mengucapkan salam. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin, faedah yang kedua adalah sudah menjadi keharusan bagi seseorang itu untuk musyawarah atau untuk minta arahan dari orang yang berilmu, khususnya ketika dia akan mentasarrufkan hartanya, diarahkan kemana, atau dalam urusan anak harus bagaimana, dalam urusan rumah tangga harus bagaimana. Karena kalau kita tidak menanyakan kepada ahlul ilmi, maka yang terjadi itu biasanya kita ngawur. Maka apalagi dalam urusan rumah tangga, sekarang ini banyak belum apa-apa sudah keluar kalimat cerai. Sebelum itu sudah marah-marah, sudah istrinya dipulangkan. Apa alasannya? Padahal Allah katakan, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa
bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Kata Allah, dan laki-laki itu mereka pemimpin. Pemimpin atas wanita-wanita dikarenakan apa yang Allah muliakan kepada mereka dan dikarenakan apa yang mereka nafkahkan kepada istrinya. Kalau sudah ada pemberian nafkah, maka untuk mengarahkan itu lebih mudah. Dan menjadi pemimpin itu tidak hanya main perintah, tapi memberikan contoh. Dan tidak membiarkan ada kemungkaran di dalam rumah. Itu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Fasalihat, dan wanita-wanita salihah, qanitat, ya, taat kepada Allah. Fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Jadi wanita-wanita ini yang salihah ini dia akan menjaga kehormatan suaminya di saat dia sedang sendiri. Kemudian setelah itu wallati takhafuna nusyuzahun, dan wanita-wanita yang kalian takutkan nusyuz, terjadi nusyuz. Wanita diarahkan tapi membangkang, dilarang keluar melainkan dengan izin membangkang, tidak boleh bersolek, tidak boleh berdandan ketika keluar, tetap tidak boleh menggunakan wangi-wangian, memakai terus. Maka wallati takhafuna nusyuzahun, kalau ini yang kalian takutkan terjadi kepada istri-istri Anda, apa kata Allah? Fa'idhuhun, berikan nasihat. Berikan nasihat. Wahjuruhunna fil madaji', kemudian pisah, ranjang, tidak dipulangkan. Tidak boleh dipulangkan. Tetap di dalam rumah. Wahjuruhunna fil madaji' wadribuhun, juga diperbolehkan memukul, tapi memukulnya tidak sampai membekas. Maka pemimpin dalam rumah tangga itu kalau sampai memukul istrinya sakit. Tidak sakit fisik. Tidak sakit fisik. Wanita itu mendapatkan suara yang keras saja sudah menangis. Kenapa menangis? Karena wanita sebelum ada kalimat ijab qabul dari suaminya, wanita ini merdeka, bebas. Tidak terikat dengan pernikahan, bebas. Ikut apa kata orang tuanya. Tapi ketika sudah ijab qabul, maka wanita ini mengabdi kepada suaminya. Maka dengan pengabdian yang tulus, suami ini tidak bertanggung jawab, pasti wanita ini sakit hati. Tidak perlu dipukul, itu sudah sakit hati. Wadribuhun, kata Allah, kalau sudah diarahkan, diajarkan, dinasehati dengan sabar, kemudian sampai dalam bab tidur, tidak satu tempat tidur, tapi tidak boleh dipulangkan. Tapi yang sekarang banyak, belum malah istrinya yang pergi pulang ke rumah orang tuanya. Maka sebagai orang tua, ketika melihat kondisi putrinya pulang, tidak langsung, iya suamimu memang gitu, saya tidak begitu. Tapi dinasehati dan kembalikan kepada suaminya. Dikembalikan kepada suaminya, didudukkan. Kalau memang tidak bisa, sudah dibiarkan di rumah, datang temui menantunya. Kenapa? Apa masalahnya? Begini. Sudah bawa, dikembalikan. Sampai ketika ada kalimat tolak pun tidak disuruh pulang. Masih di rumah suaminya.
Kenapa mungkin? Karena emosi, karena marah muncul kalimat cerai. Tapi ketika dalam kondisi di satu rumah tidak bertegur sapa, ada anaknya di dalam, lihat anaknya bermain, jadi ketemu lagi. Yang biasanya makan bareng ternyata karena pisah tempat tidur tadi, akhirnya kok suasana rumah tidak nyaman lagi, kok vakum, kok ini. Akhirnya sama-sama menyadari. Kata Allah, fa in ata'nakum, kalau wanita-wanita ini sudah taat kepadamu, fala tabghu alaihinna sabila, jangan cari-cari. Jangan dicari-cari, jangan dipanas-panasi supaya nanti wanita ini kembali lagi tidak taat. Tidak. Kalau sudah taat, maka jangan cari-cari. Maka di sini faedah dari hadis ini, ketika ada permasalahan, fas'alu ahlal dzikr, tanya kepada orang yang berilmu. Tidak kita mengeluarkan sendiri menurut kita, menurut ini, tidak. Kita datang, kita bertanyakan. Sampai rumah tangga ketika sudah berat, Allah Subhanahu wa taala sebutkan apa? Fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Maka untuk menyelesaikan antara suami istri yang bermasalah ini tadi, utus orang bijak dari pihak laki-laki, utus orang bijak dari pihak perempuan, kalau memang mau diislah. Kalau memang mau ada kemungkinan islah, maka di departemen di KUA itu untuk pengadilan itu tidak gampang-gampang hakim menceraikan, tidak, masih ditanya, Anda masih suka apa tidak sayang, begitu tidak langsung ya sudah bubar, tidak. Maka ini faedah dari hadis ini adalah istisyar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma khaba man istakhara." Tidaklah merugi orang yang istikharah. Wa ma nadima man istasyara, dan tidak akan menyesal orang yang bermusyawarah dalam pengambilan keputusan. Sampai yang dilakukan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas ketika dia punya harta, masih tanya kepada Nabi, bagaimana kalau aku keluarkan, aku infakkan 2/3. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian faedah yang lain dengan istisyarah tadi, maka di sini disebutkan wal insan bila syak la yanbaghi lahu ay yukmil nafsahu. Maka seseorang tidak diragukan lagi, dia tidak boleh merasa dirinya sempurna. Barang siapa yang merasa dirinya sempurna, maka dia termasuk orang yang tidak sempurna. Orang sempurna tidak akan menganggap dirinya lengkap, tidak. Orang sempurna dia akan merasa dirinya masih kurang. Maka la budda yuraji fil umuril hamma allati tata'allaq bi masailil ummah. Maka sudah menjadi kewajiban dia kembali menanyakan kembali dalam pengambilan sikap untuk menyelesaikan urusan-urusan, apalagi berkenaan dengan urusan umat. Maka itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam meninggalkan bangunan Ka'bah yang mestinya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu punya keinginan. Dan beliau mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, yang dikhawatirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena orang-orang ini baru pindah agama dari penyembahan kepada selain Allah menuju kepada tauhid. Sampai masalah ruqyah pun sebelumnya sudah ada ruqyah. Ruqyah itu apa? Membacakan mantra-mantra, itu ruqyah. Jadi ruqyah itu pada dasarnya membacakan mantra-mantra. Maka dengan datangnya Islam, bacaan-bacaan tadi dirubah dengan bacaan-bacaan Al-Quran,
dengan hadis, kemudian menggunakan di antara sarananya adalah menggunakan air Zam-Zam, habatus sauda, kemudian mungkin zait zaitun dan seterusnya. Kemudian setelah itu ketika ada seorang akan meruqyah dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia dikenal dia sebelumnya orang Yahudi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "A'ridu alayya ruqakum." Tunjukkan kepadaku bacaan ruqyah kalian, bacaan mantra kalian, bacakan. Jelaskan supaya Nabi mendengar. Kata Nabi, "La ba'sa biruqa ma lam yakun syirkan." Boleh selama tidak mengandung unsur syirik. Itu Nabi kerjakan, membiasakan orang-orang yang mereka dulunya kalau masuk satu tempat yang angker, mereka memohon perlindungan dari penguasa tempat tersebut. Kalau mau masuk rumah, pamit dulu kepada yang menjaga. Maka Nabi merubah. Jangan minta perlindungan kepada penghuni tempat tersebut. Tapi Nabi ajarkan, aku berlindung kepada Allah dari kejahatan makhluk yang ada di tempat tersebut. Jadi kita tidak mohon, tolong Mbah, jangan ganggu kita. Tidak begitu. Tapi dalam Islam Nabi ajarkan, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah dengan kalimat-kalimat yang sempurna dari kejahatan makhluk. Jadi penguasa tempat itu jahat. Kita mohon kepada Allah perlindungan dari kejahatan makhluk. Satu tempat angker, kita mohon kepada Allah perlindungan supaya yang jaga tempat itu segera pindah. Dan seterusnya. Nabi SAW ajarkan. Dan kemudian masih masa perubahan seperti itu, Nabi mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Laula anna qaumaka haditsu ahdin bi kufrin." Kalau bukan karena kaummu ini wahai Aisyah radhiyallahu anha adalah orang-orang yang dalam masa-masa baru keluar dari kekafiran masuk ke Islam, labanaitul ka'bata ala qawaidi Ibrahim. Pasti aku akan membangun Ka'bah di atas pondasi-pondasi Nabi Ibrahim. Wala ja'altu laha babain, dan pasti aku akan membuat dua pintu di Ka'bah. Pintu satu untuk keluar dan pintu yang satu untuk masuk, sehingga tertata dengan rapi. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkannya karena khawatir fitnah. Jadi dibiarkan kondisi begitu dan tidak dibuatkan dua pintu, yang satu masuk dan keluar. Dan kemudian yang terpenting lagi adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau melarang kita untuk mencaci maki tuhan-tuhan yang mereka sembah. Walaupun memang yang mereka sembah itu pantas untuk dicaci. Tapi Nabi melarang. Allah larang. Allah katakan, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilmin. Janganlah kalian mencaci maki yang orang-orang sembah selain Allah, yang khawatir nanti mereka ini akan mencemooh, mencaci maki Allah dengan melampaui batas tanpa ada ilmu. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Demikianlah kami, kata Allah Subhanahu wa taala, menjadikan setiap umat ini amalan mereka ini menjadi sepertinya bagus. Seakan-akan yang mereka kerjakan itu bagus. Kemudian Allah katakan, summa ila rabbihim marji'uhum
kemudian kepada Tuhan mereka tempat kembali mereka, dan Allah akan memberitahukan kepada mereka terhadap apa yang sudah mereka kerjakan. Kemudian ma'asyiral muslim rahimakumullah, kita masuk pada hadis yang kedua, yaitu sedikit saja kita sebutkan. Wa an Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr qala, dari Abu Hurairah itu namanya Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu an. Siapa namanya? Siapa nama Abu Hurairah? Abdurrahman bin Sakhr, sad kha ra. Abdurrahman bin Sakhr. Dari Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah tidaklah melihat kepada fisik kalian dan juga tidak melihat kepada wajah-wajah kalian. Walakin, akan tetapi, yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, Allah akan melihat kepada hati-hati kalian dan amal perbuatan kalian. Maka ma'asyiral muslim rahimakumullah, dari hadis ini disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada apa? Kepada kebagusan fisik dan wajah kita. Karena Allah yang memberi. Tapi kita tidak boleh merubah. Kita tidak boleh merubah. Kembali kita sebagai laki-laki, kita sebagai wali. Maka ketika ada saudara perempuan kita, adik ataupun kakak atau bibi atau anak kita, ketika akan menikah kemudian dirias, nanti yang merias mengatakan, Pak, ini alisnya saya cukur supaya terlihat lebih cantik. Sebagai wali bagaimana? Kita biarkan? Tidak. Kita larang. Tidak boleh mencukur alis. Maka kalau anak pertamanya sudah dicukur alisnya karena orang tuanya tidak mengerti, maka mohon ampun kepada Allah. Dan untuk anak perempuan yang kedua tidak ada lagi cukur alis. Jangan diulangi lagi. Yang pertama mungkin tidak tahu, sekarang sudah tahu, maka anak keduanya akan menikah tidak perlu dicukur alisnya. Ini merubah apa? Merubah ciptaan Allah. Dan hukumnya haram. Tidak diperbolehkan. Juga termasuk nyambung rambut. Itu juga tidak diperbolehkan. Ma'asyiral muslim rahimakumullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada fisik, tidak melihat kepada wajah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita ini muslim, mukmin itu dilarang kita sesama mukmin. Al muslim akhul muslim. Apa? Atau hadis yang lain Nabi mengatakan la tahasadu, jangan saling hasud. Jangan saling hasad. Hasad itu walaupun ada hadis yang menyebutkan apa?
Innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun nar al-hataba. Walaupun hadisnya dhaif dan itu banyak digunakan, sesungguhnya hasad itu memakan kebaikan seperti halnya api memakan kayu bakar. Al-hasad. Apa itu hasad? Hasad itu kita tidak suka dengan rizki yang Allah berikan kepada orang lain. Walaupun kita tidak mengharapkan supaya apa? Supaya rizkinya diputus, tidak. Cuma dia tidak suka, kok rizkinya orang itu lebih banyak dari saya. Saya kerja potang-panting sana kok lebih mudah rizkinya. Hasad. Di antara hasad yang kedua adalah dia tidak suka dengan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain, sementara dia ingin supaya nikmat itu dicabut dari orang tersebut, walaupun dia tidak mau nikmat tersebut. Itu termasuk hasad. Hasad itu kita tidak suka kalau ada orang lain itu dipuji-puji di telinga kita. Ketika ada si A, kemudian dibicarakan di lingkungan masjid, ini si A itu kalau bantu banyak dan dia punya usaha, kemudian hasilnya 5% diserahkan ke sana. Ada satu orang yang punya penyakit hasad, ketika kebaikan orang ini disebut, dia seakan-akan tutup telinga, tidak mau mendengar ini. Ini orang hasad. Itu orang hasad. Terus lagi kita dilarang diantaranya sombong. Sombong itu berarti kita menghina orang lain. Sombong itu bukan berarti, maka Nabi ditanya, ya Rasulullah, bagaimana ketika ada seorang yang menggunakan pakaian yang bagus, menggunakan sepatu yang bagus, menata rapi rambutnya, menggunakan pakaian yang bersih, apakah itu sombong? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak. Allah itu indah, menyukai keindahan. Maka tidak mungkin ketika akan menjadi imam pakaiannya ada gambar macam-macam, tidak boleh. Setiap rumah Allah itu apa? Ambil pakaian untuk di masjid. Jangan pakaian kerja digunakan untuk ke masjid sholat. Jangan pakaian nyangkul digunakan untuk sholat. Jangan pakaian kantor yang banyak label, banyak tulisan dan lain-lain digunakan untuk sholat, apalagi hari Jumat. Ambil bawa ganti. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Jadi ada pakaian. Punya sarung putih pakai, punya baju kuku putih pakai, punya gamis pakai. Untuk masjid. Jadi kalau ke masjid bukan pakaian di luar masjid. Itu yang perlu diperhatikan. Kemudian kembali kepada kesombongan. Kesombongan itu meremehkan orang, menghina orang, menganggap dirinya lebih dibandingkan orang lain. Tidak mau menerima nasihat dari orang, itu termasuk sombong. Kata Nabi, namanya al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Tidak menerima kebenaran dan meremehkan manusia. Maka ma'asyiral muslim rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan Allah tidak pernah menghina manusia. Allah tidak menghina manusia, bahkan menjadikan manusia ini apa? Makhluk yang mulia. Allah ambil Nabi Adam alaihissalam sebagai khalifah, sampai Allah perintahkan apa? Al-malaika untuk sujud, bentuk taat kepada Allah dan bentuk penghormatan kepada Adam alaihissalam.
Tapi iblis tidak mau. Artinya kedudukan manusia diangkat oleh Allah dengan kedudukan yang tinggi. Walaupun manusia diciptakan dari apa? Sperma. Maaf. Bercampur dengan sel telur. Ya. Keluarnya air sperma dari tempat yang kotor. Diterima di tempat yang kotor. Ketika lahir dari tempat yang kotor. Kotor semua. Kemudian setelah menjadi manusia seperti kita ini, kemana-mana kita membawa sampah yang siap kita buang di toilet. Dan tidak ada bangkai yang lebih busuk daripada bangkai manusia. Kalau hewan itu ada omnivora, herbivora. Manusia semuanya masuk. Makan daging iya, makan tumbuh-tumbuhan iya, rakus. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menghina manusia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyiapkan semua yang ada di bumi ini untuk manusia. Lalu kenapa kita sombong? Kenapa kita menghina orang lain? Padahal Allah tidak pernah menghina manusia. Allah tundukkan angin untuk siapa? Manusia. Allah tundukkan air laut supaya nelayan bisa mengambil ikan. Allah tundukkan sapi. Ayo, kuat mana manusia dengan sapi? Kuat sapi, tapi dengan satu orang sapi bisa nurut. Ditundukkan oleh Allah. Onta, hanya dengan isyarat-isyarat tertentu dia bisa ditundukkan oleh anak usia SD. Kalau tidak Allah tundukkan, onta ini punya kekuatan yang tidak dimiliki oleh hewan-hewan yang lain. Dan di antara kelainan hewan onta ini, kalau kita setelah makan daging ayam, kita mau sholat tidak perlu wudhu, Pak. Hanya kumur. Kita mau sholat ada hidangan daging kambing. Kita makan sate. Setelah itu kita hanya membersihkan, kita kumur-kumur. Tidak harus wudhu. Daging sapi kita makan. Kemudian kita sholat. Tidak perlu wudhu. Cukup membersihkan kumur-kumur. Ya. Setelah makan daging onta, wajib berwudhu. Berbeda. Harus berwudu. Itu Allah Subhanahu wa taala tundukkan. Allah tundukkan semua. Ikan yang besar, ikan apa? Yang biasa dibuat tongkol besar itu ikan apa namanya? Tuna. Tuna itu berapa kilo beratnya? Sampai 90 kilo, 100 kilo satu ikan. Itu nelayan cuma diberikan pancing, kasihkan umpan, kemudian setelah itu diberikan tali, diikatkan ke apa? Ke galon besar kosong, ditutup, kan angin. Begitu ketangkep, ikan ini lari masuk. Nelayannya hanya menunggu. Ikannya capek, naik lagi ke bawah sama galonnya atau jurigennya yang kosong tadi. Kemudian lari lagi sampai akhirnya capek ikannya, diambil oleh nelayan. Tidak dengan susah. Allah berikan manusia akal. Supaya apa? Supaya bisa membedakan dan bisa Allah tundukkan semuanya. Nelayan hanya melihat bulan begini, angin begini, dia tanpa mesin dulu bisa berlayar hanya dengan apa? Layar. Bisa. Tanpa mesin. Dengan layar mereka lihat bulan, lihat ini, berangkat. Kemudian setelah itu pulangnya juga menunggu angin
darat, membawa hasil ikan. Bagaimana menangkap udang, bagaimana menangkap ikan teri. Semuanya Allah tundukkan dengan apa? Kepada siapa? Kepada manusia. Allah tidak menghina. Padahal ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita ini tempatnya kurang. Kita ini tempatnya aib. Aib kita pun Allah yang nutup. Kenapa kita harus membuka aib orang lain? Padahal aib kita ini banyak. Kata Nabi, tuba liman syaghalahu aibuhu an ayubin nas. Beruntung orang yang disibukkan oleh aibnya sehingga dia tidak memikirkan aibnya orang lain. Betul, pakaian kita baik, pakaian kita bagus, kita sholat di masjid. Tapi belum ada satu jaminan pun kita ini matinya dalam keadaan beribadah kepada Allah. Maka jangan meremehkan orang yang belum datang ke masjid. Kita biasa baca Al-Quran 1 juz setiap hari. Jangan menghina orang yang kita tidak melihat orang ini mengaji di samping kita. Mungkin di saat kita tidur dia mengaji. Mungkin dia hanya bisa mengaji 1 hari 5 ayat karena keterbatasannya. Tapi dengan membaca dan memahami maknanya jauh lebih menyentuh hatinya ketimbang kita yang hanya mengejar target 1 juz tapi hati kosong. Maka kita ini mohon kepada Allah, kalau kita sudah diberikan oleh Allah taufik, hidayah taufik, kita sanggup datang ke masjid, Allah mudahkan. Kita bisa berpuasa karena Allah mudahkan. Maka dalam kondisi Allah memudahkan kita semua, kita melihat orang yang belum mendapatkan kemudahan seperti kita mohon kepada Allah, ya Allah, sebagaimana Engkau berikan petunjuk-Mu kepadaku. Ya Allah, sebagaimana Engkau mudahkan kepadaku untuk beribadah. Ya Allah, sebagaimana Engkau mudahkan kepadaku untuk qiyamul lail, mudahkanlah fulan, berikan hidayah-Mu kepada fulan sebagaimana Engkau berikan hidayah kepadaku. Kita mohon supaya apa? Supaya doa itu juga kembali kepada kita. Kita mendoakan orang lain, itu ada malaikat khusus. Ada malaikat yang Allah ciptakan khusus menjawab amin, dan bagimu seperti apa yang kau mintakan kepada Allah untuk saudaramu. Jadi kalau kita ini kesusahan untuk beribadah kepada Allah, kita mohon kepada Allah, ya Allah, berikan kepada saudaraku itu kemudahan untuk beribadah. Nanti malaikat mengatakan amin, dan bagimu seperti apa yang kau minta. Kalau yang mendoakan malaikat, makbul. Maka kita ambil cara-cara seperti itu, dan kita tidak perlu sombong. Karena kita beribadah belum tentu ibadah kita ini murni karena Allah dan Allah terima. Maka kita beribadah kepada Allah, setelah kita selesai beribadah, ya Allah, terima ibadahku. Tidak usah kita sibuk, kita sudah ibadah, kita cari orang lain. Ini kok tidak ada di masjid? Tidak perlu cari cacatnya orang, karena cacat kita banyak. Tidak perlu cari aibnya orang, karena aib kita ini juga banyak. Dan kita mohon kepada Allah hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, agar Allah memberikan kita keistiqomahan dalam kita beragama, agar kita diberikan keistiqomahan dalam amal-amal soleh, dan kita mohon kepada Allah agar kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا عقيما إلا رزقته ولا مريضا إلا شفيته ولا سؤالا إلا أعطيته ولا ضالا إلا هديته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته